Om Swastiastu, para pemirsa obrolan Bare Banjar di seluruh Nusantara yang saat ini sedang menyimak kami dari live streaming FB Group di seluruh Nusantara. Selamat berjumpa kembali dengan kami kru obrolan Bare Banjar yang pada malam hari ini akan kembali menyapa para pemirsa di seluruh Nusantara dengan topik lanjutan dari obrolan Bare Banjar kemarin, masih seputar tentang penyehatan danau yang rusak. Obrolan kali ini topiknya ekoenzim untuk danau dan kehidupan. Kita akan mempertanyakan di sini, tepatkah ekoenzim untuk memperbaiki kualitas air danau Batur yang tercemar? Nanti kita akan bisa terjawab pertanyaan ini karena kita akan menghadirkan pakar-pakar ekoenzim. Siapa saja nih yang akan hadir saat ini? Saksikan saja video dari Jero Dalang berikut ini. Silahkan. Narasumbernya itu, Dokter Julian, yang suka orang dari Malaysia tuh. Baik. Wah, luar biasa ya. Ternyata tamu kita pada hari ini tuh, waduh, luar biasa. Dr. Jen ini adalah ahlinya ekoenzim. Bahkan bukan untuk di Malaysia saja, tetapi Dr. Jen ini memang sudah terkenal di seluruh dunia bahwa beliau sering mengkaji dan beliau ini memang benar-benar ahli dalam ekoenzim ini. Untuk pertanyaan pertama, saya persilahkan teman Pak Nyoman Merte untuk mengajukan pertanyaan kepada Dr. Jen. Silakan Pak Nyoman Merte. Baik. Ya, pertanyaan pertama ini saya akan lontarkan kepada Dr. Jen terkait dengan aktivitas masyarakat yang sudah beberapa kali menuangkan ekoenzim di Batur Lake ya, atau Danau Batur. Yang ingin saya tanyakan adalah kondisi empat danau di Bali saat ini sedang dalam keadaan rusak parah yang sudah masuk dalam level 4 ya, 4 level. Dan ini adalah sudah menggugah keprihatinan masyarakat pecinta lingkungan di Bali. Dan para pecinta lingkungan sudah melakukan kegiatan bergerak untuk menyehatkan kondisi danau itu, terutama air danau yang di Danau Batur. Nah, sudah dilakukan 4 kali penuangan ekoenzim di Danau Batur. Nah, Dr. Jen sebagai ahli ekoenzim, saya ingin mohon pendapat Ibu Dokter, bagaimana pendapat Ibu terhadap kegiatan penuangan ekoenzim ini ke air Danau Batur? Apakah ini kegiatannya efektif untuk bisa menyehatkan air danau atau tidak sama sekali? Mohon pendapat Dr. Jen. Terima kasih. 那为了要让大家我还没有解释之前，我想先让大家先看一个湖。这个湖虽然没有巴厘岛的湖大，但是这个湖也很大，是在台湾的。 Jadi sebelum kita menjelaskan, kita lihat dulu sebuah danau. Memang tidak sebesar Danau Batur, tapi dia lumayan besar juga. Dia berada di Taiwan. 那这个湖呢，面积是这样大。 Ya, jadi ukuran danaunya sebesar ini ya, besar 然后 sekali. 呢，它发生了什么事情呢？那就是之前的时候，它就是有优氧化的问题。 Dia mengalami apa? Dia sebelumnya mengalami masalah eutrofikasi yang sangat parah. 然后在这个政府呢，当地的政府花了4000万台币都没有办法处理好这个优氧化的问题。
Dan pemerintah telah menurunkan anggaran sebesar 40 juta dolar Taiwan, yaitu senilai 22 miliar rupiah, ya, dan tidak bisa mengatasi masalah eutrofikasi kerusakan seperti ini. 然后这个问题呢，就被这个新闻播报出来。然后因为新闻的播报，为什么人民不能在当地的地方去再走？因为很臭。然后呢，就是整个湖面都是青绿色的，然后那个水都是浓稠的，非常的恶臭。Dan berita ini muncul di dalam pemberitaan di televisi, dan di dalam berita tersebut menceritakan ya para orang-orang di Taiwan tidak bisa lagi berkunjung ke Danau Kirin untuk berjalan-jalan di sekitarnya karena danau ini menjadi sangat kotor dan sangat bau. 然后环保教素志愿者知道了这件事情，他们去看了之后，决定做一件事情，就是去净化这个湖。Ya, setelah para relawan ekoenzim mengetahui hal ini, mereka langsung mengunjung ke lokasi dan melihat kondisi danau tersebut, dan mereka mengambil keputusan untuk melakukan penjernihan danau ini dengan ekoenzim. 那在照片上，大家可以看到有人坐在这个竹筏上，在倒酵素。 Ya, di sini dari foto ini Anda bisa lihat ada orang sedang naik rakit, ya, rakit bambu, dan dia sedang menuangkan ekoenzim. 那他们呢，大概进行了2个月。 Dan mereka melakukannya selama lebih kurang 2 bulan. 就是每个星期去倒一次。 Yaitu setiap 1 minggu menuangkan 1 kali. 2 bulan mereka menuang sekitar 11 ton ekoenzim di danau ini. 然后这个湖发生了很大很大的变化。 Dan danau ini mengalami perubahan yang sangat besar sekali. 在刚开始净化之前呢，这个湖的周围都有很多这种藻类，然后还有很多的油脂，密密的、黑黑的、一层层的，而且气味非常的难闻。 Ya, jadi di awalnya banyak sekali kita lihat ganggang padat, ya, noda minyak yang padat di sekitarnya, dan ada lapisan tebal warna hijau tua di bagian bawahnya, dan bau aromanya bau sekali. 然后呢，在净化后的第2天，旁边的这一个现象呢，因为酵素将藻类推散并增加的这个现象，就是营养增加了，但臭味呢却明显的减少，所以因为营养增加，旁边的藻类也增加。 Ya, jadi 2 hari setelah penuangan, ya, jadi karena ekoenzim mendorong semua alga-alga yang di sekitar yang tumbuh di sana, ya, ganggang yang tumbuh di sana disebarkan oleh ekoenzim, dan ada peningkatan jumlah, ya, kadar nutrisinya di sana, ya. Dan biarpun kondisi seperti ini, ya, bau aroma bau di sekitar sana berkurang secara signifikan. 那第4天之后呢，本来上面的藻类在旁边的全部藻类消失了，然后底下的污泥黑黑的那个黑绿色的藻也大量的消失，然后只是留下一点点，然后味道呢是彻底没有了。 Dan setelah hari keempat, ya, fenomena eutrofikasi di permukaan telah hilang, ya, dia gangga-gangga di permukaan hilang, dan anehnya juga gangga yang hitam di permukaan bawah juga ikut hilang, ya, jadi, dan jumlah kecil masih tetap ada, ya, jumlah kecil, ya, dan yang paling penting baunya sudah benar-benar hilang total. 所以2个月后呢，这个湖恢复了非常漂亮。 Ya, jadi setelah 2 bulan danau ini kembali menjadi sangat indah, kita lihat di sini. 然后呢，当地的这个报纸啊、媒体也大量的报道。 Ya, dan di sini media massa, koran dan media sosial semuanya melaporkannya, ya, dan juga memberitakannya secara besar-besaran. 那这个湖跟在巴厘岛的那个湖有一点相似，因为它旁边这一边都种满了很多的茶树，还有农作物等等。 Ya, danau ini ada kemiripan dengan danau di Bali karena di sampingnya mereka banyak sekali perkebunan teh dan berbagai tanaman-tanaman pertanian dan perkebunan lain-lainnya.
那很多的农夫在2个月后湖水变干净了之后，大家在用这些水，因为他们也是利用这个水来做灌溉的，那边的茶树，那边的植物全部都改变了。Ya, jadi setelah 2 bulan kemudian, ya mereka para petani di sana, ya mereka tetap menggunakan air ini untuk diirigasi. Dan setelah itu mereka menemukan hasil dari perkebunan mereka, pertanian mereka, ya ada mengalami peningkatan dan perubahan yang bagus sekali. 那刚才的问题也有问到我说，那环保酵素能不能做到这个工作？确实它是可以，然后想要用科学的方式来解答。Dan tadi ada ditanyakan, apakah ekoenzim bisa menyelesaikan masalah ini untuk masalah pencemaran danau ini? Ya, secara nyata kita lihat dia bisa, dan bagaimana kita menjelaskannya secara ilmiah. 那环保酵素净化环境，那接下来我们就给大家来看看几个报告。Ya, ekoenzim menyelamatkan, memurnikan lingkungan. Kita akan berikan Anda lihat beberapa laporan jurnal ilmiah. 那在这边，这是2011年这一份报告，然后告诉我们环保酵素液中它没有含有氨氮、硝酸盐、磷或者氯或者磷，实验结果更表明环保酵素能有效的处理和分解污水中氨氮还有磷。Ya, jadi pada tahun 2011 laporan penelitian telah membuktikan pada kita bahwa cairan ekoenzim tidak mengandung nitrogen, amoniak, nitrat, klorin, atau fosfor. Tapi eksperimen juga menunjukkan bahwa ekoenzim dapat secara efektif mengolah dan mengurai nitrogen dan fosfor, amoniak dalam air limbah. 然后呢，再来这一份报告是2013年来自印度，这份报告告诉我们，他们仅用了5%和10%的环保酵素，就能100%的清理污水里面的氨氮还有磷酸盐，对治合成性的日常生活所排放的污水。 Kemudian pada tahun 2013 sebuah jurnal ilmiah menjelaskan untuk menghilangkan 100% nitrogen, amoniak, dan fosfat dalam air limbah. Penelitian ini dilakukan terhadap penjernihan air limbah dari rumah tangga di kehidupan sehari-hari. 那这是2015年来自印度的发表在艾斯维尔的一个平台上，然后告诉我们实验证明环保酵素的生物催化功能对于工业废弃性活性的污泥的影响，还有稳定性及病原菌的控制。 Ya, pada tahun 2015 sebuah jurnal ilmiah yang diterbitkan di dalam Elsevier ya, menceritakan eksperimen tentang pengaruh biokatalis enzim lingkungan atau ekoenzim pada lumpur aktif, limbah industri, stabilitas dan pengendalian bakteri patogen di dalamnya. 因为我们知道，当氨氮和硝酸盐浓度这2个的这个质数比较高的话，它会决定了这个湖是不是有氧化的问题。 Dan para pakar menjelaskan bahwa kadar konsentrasi amoniak, nitrogen, dan fosfat menentukan apakah sungai atau danau ini menjadi eutrofikasi atau tidak. 所以优氧化的河川会产生大量的藻类等水中的植物覆盖于河面或者湖面，这会造成水中的动物或者植物死亡或者发臭。 Eutrofikasi sungai akan menghasilkan jumlah besar alga, tanaman air lainnya yang menutupi sungai atau danau, akan menyebabkan kematian hewan dan bau di air. 然后因此我们投入环保酵素时，可以发现生活污水水质确实大量改善，并减少河川发生这个优氧化。那尤其像巴厘岛旁边的这一些种植，还有鱼料，就是饲料所残留的这一些呢，等等所残留下来的氨氮和磷也可以被去除。 Ya, oleh karena ketika ekoenzim dimasukkan dapat ditemukan bahwa kualitas limbah domestik telah sangat meningkat dan eutrofikasi sungai telah berkurang, dan seperti halnya di danau kita, di danau di Bali yang mungkin adanya polusi daripada makanan ikan atau dari dari pertanian ya, pestisida dan pupuk kimia lainnya yang mengandung amoniak, nitrogen, dan fosfat ini semuanya bisa diatasi, diurai oleh ekoenzim.
那以上的这些报告都告诉我们，这些科学报告都告诉我们，环保酵素它确实是有效对治污水和污泥等等。Jadi dari berbagai laporan di atas, kita menyimpulkan bahwa ekoenzim efektif sekali untuk mengatasi pencemaran air dan juga mengatasi endapan lumpur di bawah permukaan air. 好，这解答第一个问题哈。Ya, ini jawaban Dr. John untuk pertanyaan pertama.